Selamat pagi siswa-siswi SMA Kristen Sunudia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita bersama-sama pada pagi hari ini untuk melaksanakan ibadah. Seperti biasa kita akan melaksanakan ibadah pada hari Kamis, namun dalam kondisi yang berbeda. Meskipun saat ini kalian berada di rumah masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa sukacita kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah anak-anakku, kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Untuk mulai ibadah kita menaikkan sebuah pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Ibadah kita pada pagi ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini, karena ada waktu bagi kami untuk bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Sertai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan ke akhirnya, biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kembali kita menaikkan pujian kita sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian dengan apakan ku balas kebaikan Tuhan. Hanya kepada Tuhan saja kita menyembah, menyerahkan hati dan pikiran kita sebagai bukti untuk kita membalas kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari. Selamat pagi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Bersama-sama kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Silakan membaca bagian firman Tuhan yang sudah Ibu sebutkan tadi masing-masing di rumah. Ibu tidak akan membacakannya untuk kita. Yang jelas di situ perikop yang tertulis di dalam kitab kita yaitu Rut menjadi istri Boas, ya, di pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini Ibu akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan di bawah satu tema, yaitu Allah hadir dalam masalah hidup manusia. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, setiap manusia, setiap kita pasti punya masalah, ya. Baik itu dalam ukuran kita berpikir bahwa ini masalah ringan, bisa kita atasi. Ada yang mengatakan bahwa saya punya masalah besar yang sulit untuk diatasi. Tetapi yang jelas bahwa setiap manusia pasti punya masalah dan itu harus dihadapi. Nah, pada bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, pembacaan kitab Rut ini membawa kita untuk menghayati Tuhan dalam setiap masalah dalam kehidupan ini. Maksud utama dari nas ini adalah agar kita tetap bisa mengalami kebaikan Tuhan di dalam kita menghadapi segala masalah di dalam hidup ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan sanggup menolong kita dalam menghadapi setiap masalah, permasalahan yang kita hadapi, alami hari lepas hari. Terlebih saat ini kita harus menjalani kehidupan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kita harus tinggal di rumah, kita harus jaga jarak dengan orang lain, harus menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Ya, itu yang harus kita lakukan. Dan ini menjadi suatu persoalan yang harus kita hadapi dan harus kita jalani saat ini. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, pengalaman Rut dan Naomi adalah kisah manusia yang sedang menghadapi permasalahan hidup. Bahkan bisa dikatakan masalah mereka itu cukup berat. Mereka kesulitan dalam masalah ekonomi, masalah sosial, ya. Lalu mereka ditimpa duka lagi, ya, karena mereka ditinggalkan suami, ya. Suami mereka meninggal, suami Rut meninggal, suaminya Naomi pun juga sudah meninggal. Hingga usaha mereka untuk bangkit pun tidak mudah bagi mereka. Akan tetapi anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu punya cara, ya, dalam menolong kita, menolong setiap manusia dalam menghadapi permasalahan hidupnya masing-masing. Ya. Tuhan punya cara dalam menemani setiap manusia yang pasrah dan berserah penuh hanya kepada Tuhan. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu selalu mau dan siap untuk menolong kita dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Ia selalu mengulurkan tangan bagi siapa saja yang mau membuka diri dan menyerahkan masalahnya hanya kepada Dia. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, dalam kisah Rut dan Naomi ini, Tuhan menggunakan kondisi yang berlaku, menggunakan tradisi yang berlaku di masyarakat Israel pada zaman itu untuk menolong mereka dari keterpurukan. Secara ekonomi, ya, kita tahu di dalam pembacaan kita, Boas mampu membeli dan menebus harta milik Naomi, yaitu warisan suaminya. Nah, secara sosial pun posisi Boas memang memungkinkan hal itu. Ya, mereka Boas menjadi seorang penolong bagi Naomi dan Rut. Ya, Boas menanamkan kebaikan hati di dalam dirinya untuk sesamanya, ya, yaitu Rut dan Naomi. Di sisi lain secara adat, ya, Boas juga diperbolehkan untuk menikahi Rut dalam bagian pembacaan firman Tuhan kita tadi. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, setiap manusia pasti tidak luput dari masalah.
mulai dari yang dalam ukuran manusia kita yang berat sekalipun sampai yang ringan, ya. Masalah itu bisa bergantian terjadi di dalam hidup kita. Namun, ya, dalam iman kita jangan putus asa. Itu yang penting. Jangan pernah putus asa di dalam menghadapi segala persoalan di dalam kehidupan kita ini. Kita jangan putus asa ketika menghadapi semuanya. Mari kita membangun harapan, ya, harapan dalam diri kita dan mengandalkan Tuhan. Ya, di mana kita menemukan pengharapan yang sejati itu di dalam Yesus Kristus. Ia yang akan menguatkan kita di dalam menghadapi segala perkara di dalam hidup ini. Apapun persoalan kita saat ini dan apapun penyebab persoalannya, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Ia akan memberikan kekuatan kepada kita. Ia akan menolong kita semua di dalam menghadapi persoalan di dalam hidup ini. Anak-anakku yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita harus yakin, ya. Apalagi anak-anakku semua yang siswa-siswi baru yang hari ini merupakan hari ketiga mereka mengikuti MPLS secara online, ya. Kalian harus yakin bahwa Tuhan akan menolong kalian untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan yang baru di SMA Kristen Sunodia, ya. Harus yakin di dalam diri kalian bahwa Tuhan yang memampukan kalian, menolong kalian dalam mengikuti pembelajaran di sekolah SMA Kristen Sunodia, ya. Apalagi diawali dengan kondisi saat ini, ya, kita harus belajar di rumah masing-masing. Nah, kita harus yakin, kita semua harus yakin di dalam diri kita bahwa Tuhan lebih besar daripada permasalahan yang kita hadapi saat ini. Mari anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita memohon kepada Tuhan agar perasaan, pikiran, nalar kita, kehendak kita itu dibimbing oleh Tuhan. Ya, jangan kita menggunakan logika kita sendiri, diri kita sendiri, ya, karena tanpa Tuhan kita nggak mampu, ya, untuk mengerti menjalani hidup ini dengan baik. Ya, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang membimbing kita senantiasa untuk menjalani hidup ini. Kita butuh pertolongan Tuhan. Sebabnya dalam menghadapi segala persoalan, kita harus tetap menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Ya, jangan lupa untuk bersyukur, ya, dalam segala keadaan. Baik suka maupun duka, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, memuji Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Kita terus berbenah diri, ya, berbenah diri dalam segala keadaan. Berarti bahwa dalam segala keadaan kita mengambil hal yang positif di dalamnya. Ya, kita harus mengerti, memahami itu di dalam Tuhan, karena Tuhan yang memampukan kita untuk mengerti itu. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, hati dan pikiran kita harus siap dibentuk oleh Tuhan. Apapun kondisi yang harus kita hadapi saat ini. Anak-anakku yang dikasih dalam Tuhan, Ibu berharap kondisi saat ini tidak merubah semangat kalian belajar di rumah masing-masing. Tetap semangat dalam setiap proses pembelajaran yang dilakukan. Bila ada kesulitan, komunikasikan itu dengan orang tua ataupun dengan gurumu langsung. Jangan disimpan sendiri dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Tetap optimis, ya. Karena kita punya Allah yang tidak tidur, ya. Dia selalu mau menolong kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Intinya adalah kita berserah penuh hanya kepada Tuhan. Serahkan di dalam doa kita apa yang menjadi persoalan kita saat ini. Serahkan hidupmu ke dalam tangannya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari anak-anakku, kita akan berdoa bersama-sama. Ibu yang akan pimpin kita di dalam doa dengan bahan-bahan doa yang sudah Ibu siapkan. Kita akan berdoa bersama-sama dan sekaligus akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa berserah penuh kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena hidup ini, ya Tuhan,
tidak akan lepas kami dari setiap masalah. Oleh karena itu ya Bapa, ajar kami untuk senantiasa berharap bersandar hanya kepada Engkau. Bapa di surga, kami saat ini mau berdoa untuk kondisi yang kami hadapi. Kami serahkan kondisi kami saat ini ya Tuhan, di mana kami harus belajar dari rumah masing-masing dan harus melaksanakan pembelajaran melalui daring atau online. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami ya Tuhan, menuntun kami ya Bapa, agar kami lebih lagi memperhatikan kesehatan kami, termasuk kami sebagai Bapak Ibu Guru maupun anak-anak siswa-siswi SMA Kristen Senodia yang saat ini berada di rumah masing-masing. Tuhan akan senantiasa memberikan hikmat kepada kami untuk melihat situasi ini ya Tuhan, sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami berbenah diri, siap dibentuk oleh Tuhan melalui kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk siswa-siswi yang sepanjang semester ini akan belajar dari rumah. Kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan kemampuan dalam memahami materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui online. Tuhan memberikan mereka hikmat-Mu, berikan kemampuan kepada mereka ya Tuhan, baik secara finansial maupun kemampuan dalam berpikir untuk memahami pembelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk orang tua siswa di rumah yang sedang bekerja di rumah maupun yang bekerja di luar rumah. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatannya Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan sekolah di semester ini, dari unit TK sampai SMA. Kiranya Tuhan memberkati pengurus Yayasan Pendidikan Kristen Senodia dalam mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan sekolah ini ya Tuhan. Dan Bapak Ibu Guru dalam pengajarannya selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan selalu dan semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak, selalu dikuatkan di dalam Tuhan, dan mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Kita percaya masa pandemi ini pasti akan berlalu dan kita imani itu di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Miss you.